Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan pemirsa kaum muslimin dan muslimah serta keluarga besar SMP Negeri 1 Talango, kami ucapkan sekali lagi bahwa selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Pemirsa, hari ini di acara podcast Kurma 1447 Hijriah, kembali kami menghadirkan narasumber hari ini yang akan kita bahas, yaitu sebuah topik yang sangat menarik sekali, yaitu profil tentang bagaimana sirah dan keteladanan jadi seorang mujaddid atau Hujjatul Islam, yaitu seorang Imam Al-Ghazali. Pemirsa, hari ini kami menghadirkan narasumber, beliau adalah Bapak Ustadz Miftahul Ulum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik pemirsa, berapa menit ke depan kita akan berdialog, berbincang-bincang, bercerita tentang bagaimana ketokohan seorang Imam Al-Ghazali. Beliau seorang ulama besar, sekaligus seorang filsafat, ahli filsafat, ahli sufi ya, dan di mana buku-buku beliau menjadi hujah bagi kita, sehingga beliau disebut dengan seorang mujaddid atau seorang mujahid juga. Baik Pak Ustadz, berapa menit ke depan kita akan membahas ini. Untuk itu waktu sepenuhnya kami aturkan dan kami persilahkan kepada Ustadz Miftahul Ulum. Silakan Ustadz. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saya bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Saya berkesempatan diundang oleh tim SMPN 1 Talango untuk mengupas tuntas terkait dengan pembahasan Al-Imam Al-Ghazali, seorang tokoh besar di abad kelima Hijriah dan di abad ke-11 Hijriah, ke-11 Masehi, yang juga dikenal beliau sebagai seorang mujaddid. Seorang mujaddid. Dan sebelum saya bahas tentang bagaimana Al-Ghazali itu sendiri, ada sebuah perkataan dari Al-Imam Sufyan bin Uyainah terkait dengan penyebutan ketika kita membahas orang-orang saleh seperti Imam besar Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan di dalam sebuah perkataannya, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang saleh itu disebut, maka akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Sebab hal itu akan menguatkan jiwa kita. Akan, istilahnya kalau sekarang itu, bisa mengecas kembali akan spiritualitas kita. Jadi kita akan bisa mengambil berbagai hikmah yang terdapat di dalam sejarah kehidupannya. Begitu. Baiklah, saya akan mulai dari nama Al-Ghazali itu sendiri. Al-Ghazali itu bernama, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali bin Ahmad Al-Ghazali bin Ahmad. Jadi ada 3 Muhammad di sini namanya. Muhammad ada. Jadi bapak namanya sendiri Muhammad, kakeknya Muhammad, kemudian buyutnya Muhammad lagi. Dan jadi nama-namanya nama-nama mulia. Nama mulia, sungguh luar biasa. Dan Al-Ghazali ini dinisbatkan kepada, ada yang mengatakan dinisbatkan kepada bapaknya, karena bapaknya itu adalah sebagai tukang tenun wol. Sebagai tukang tenun, sehingga namanya tukang tenun maka disebut dengan Ghazal, begitu bahasanya. Jadi ada yang makanya tasdid Ghazal, begitu. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa Al-Ghazali itu dinisbatkan kepada tempat kelahirnya, yaitu di Tus, daerah Iran. Kalau dulu disebut dengan Persia, di Tus, sekarang dikenal dengan Iran, nama Iran. Jadi beliau dinisbatkan kepada Al-Ghazali, sama dengan kayak Al-Imam Nawawi yang dikenal dengan sebutan
Nawawi Al-Bantani kalau yang di Banten begitu. Al-Bantani. Kemudian kalau Muhyiddin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi itu dikenal juga dengan An-Nawawi. Kenapa disebut Nawawi? Karena lahir di Nawa begitu. Jadi selalu dinisbatkan seperti dinisbatkan itu, begitu. Termasuk Al-Ghazali, Al-Ghazali, gitu ya. Asy-Syafi'i, ya, Syafi'i, An-Nawawi, kayak An-Nawawi Al-Bantani, begitu. Apakah ketika seorang Syekh Imam Al-Ghazali itu dinisbatkan namanya dengan apa tadi itu ya sebuah tenun apa ya Ustaz ya? Apakah memang itu juga termasuk bagian dari pekerjaan keluarga besar beliau sehingga lekat nama itu dinisbatkan langsung kepada Imam Al-Ghazali? Iya betul sekali. Iya betul sekali. Iya betul sekali. Jadi kalau yang menurut pendapat pertama bahwa ayah beliau memang pekerja sebagai Ghazal, sehingga di situ Ghazali begitu. Tetapi yang banyak dikenal adalah zatnya tidak zainnya itu tidak tasydid begitu. Jadi lebih tepatnya ke tempat begitu. Nah, jadi banyak tokoh-tokoh para ulama yang dinisbatkan kepada tempat begitu. Agar lebih dikenal mungkin begitu kan. Tempatnya begitu. Ketika dinisbatkan dengan sebuah tempat ya sama dengan imam-imam yang lainnya, Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan seterusnya, termasuk Imam Al-Ghazali ini. Nah, ketika kita berbicara tentang nisbat nama, terus yang di belakang itu adalah beliau tokoh, Ustaz. Tokoh, iya. Tokoh filsafat, beliau tokoh fikih dan seterusnya. Ini bagaimana sih sejarahnya, Ustaz? Bagaimana kemudian beliau di samping dinisbatkan nama itu dengan sebuah tempat, lokasi, tetapi beliau justru dikenal sebagai seorang tokoh ulama besar gitu, Ustaz, yang kemudian mencetuskan fikih, kemudian kitab-kitab filosofi. Iya, baiklah. Dalam perjalanan pendidikannya, Imam Al-Ghazali itu pada masa kecilnya beliau itu hidup dalam kemiskinan. Jadi orang tuanya miskin. Cuman meskipun miskin, orang tuanya cinta akan ilmu. Dan dari saking cintanya sampai beliau itu berharap putranya itu akan menjadi seorang ulama. Nah, ini pentingnya. Bagi seorang orang tua sebagai pelajaran bagi kita semua, bagi orang tua, kalau inginkanlah, bercita-citalah agar anak keturunan ini menjadi orang-orang yang paling tinggi. Jadi yang pertama cita-cita dulu dari orang tua. Cita dulu begitu. Jadi bercita-cita, sehingga dengan cita-cita itulah, cita-cita yang luhur itu, maka kemudian tidak menutup kemungkinan kan pastinya dia selalu akan berdoa menjadikan ya Allah ketika melihat orang yang alim, ya Allah jadikanlah anak saya ini sebagai orang yang alim seperti yang saya lihat yang ada di depan saya ini, begitu kan, itu seterusnya. Jadi dengan modal itulah, barangkali dengan modal itulah, maka Al-Ghazali itu tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, sangat cerdas. Sehingga kemudian beliau itu disekolahkan karena tidak sampai masih kecil Imam Ghazali, ayahnya sudah meninggal, sudah meninggal, maka kemudian dititipkan kepada temannya yang ahli tasawuf, Imam Ghazali beserta saudaranya yang punya nama Ahmad namanya. Beliau itu dititipkan untuk disekolahkan, untuk diajari tentang ilmu agama. Sehingga dengan pengajaran itulah akhirnya beliau tumbuh menjadi orang yang sangat alim. Bagi orang tuanya sendiri, Ustaz, apakah termasuk tokoh ulama pada waktu itu? Seorang bapak atau ayah abah dari Imam Al-Ghazali ini, Ustaz? Kalau kita lihat dalam sejarah, ternyata kita menemukan bahwa beliau itu, orang tuanya Imam Ghazali itu bukan bukan seorang ulama, bukan. Tapi bahkan di dalam sejarah itu dikenal ayahnya adalah orang yang miskin, orang yang penjual kain wol, kain itu. Setelah memintal kain wol, kemudian jadikan kain gitu, memintal wol, kemudian jadikan kain, sehingga kain itu dijual begitu. Dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari kemudian disedekahkan begitu. Tapi saking cintanya kepada ilmu, beliau itu menyempatkan di sela-sela bekerjanya. Jadi orang terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Beliau juga tidak termasuk tokoh pada waktu itu. Tidak termasuk tokoh di masanya. Nah, Ustaz, kita mengenal beliau sebagai seorang mujadid, mengenal beliau sebagai seorang tokoh ulama fikih, mengenal beliau sebagai seorang yang tokoh tasawuf. Ini
beliau pelajari dari mana, Ustaz? Ada salah satu kitab yang menjelaskan sejarah singkat dari Imam Al-Ghazali, namanya kitab Mukasyafatul Qulub, dan kitab itu ditulis memang sendiri oleh Imam Al-Ghazali. Kitab Mukasyafatul Qulub, di halaman depan itu Ustaz, di halaman depannya ada sedikit ringkasan tentang sejarah Al-Ghazali, dan di antara gurunya yang disebutkan di sana adalah Al-Imam Al-Juwaini. Kemudian juga ada namanya Imam Ahmad, cuman Ahmad Ad-Dikani kalau tidak salah. Apa Ad-Dikani itu? Tapi yang jelas Ahmad depannya. Ya, gurunya. Guru dalam hal spiritual. Kalau dalam hal teologi, kemudian fikih, dalam filsafat, beliau berguru kepada Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini, ya. Ya, saya memahami beliau sebagai seorang, dan saya sering menggunakan referensi beliau tentang bagaimana tasawuf itu, seorang Imam Al-Ghazali. Kalau seorang fikih, seorang mempelajari fikih, kemudian kitab-kitab lainnya, iya. Tapi untuk tasawuf ini sendiri, kalau kita ini kan ilmu dalam ini, iya, ilmu dalam itu. Ilmu dalam. Apakah beliau memang seseorang yang memang pola pendekatannya, pola ibadah, zikirnya, kemudian bagaimana hati beliau, atau apa memang seorang yang selalu, kalau kita katakan orang sufi itu kan selalu menyendiri, apa seperti itu, Ustaz? Ya. Begini Ustaz ya, di perjalanan karirnya itu ya, Imam Ghazali kemudian dari saking pintarnya, kemudian beliau disebut dengan sebagai Hujjatul Islam. Ya, sebagai Hujjatul Islam, orang-orang yang menjadi hujjahnya Islam, agama Islam. Nah, kemudian dari saking alimnya, saking pintarnya, Al-Ghazali kemudian dijadikan sebagai rektor di universitas, kalau sekarang lah universitas itu, Madrasah Nidhamiyah di Baghdad, yang mana pada waktu itu Baghdad merupakan pusat pendidikan yang sangat maju pada waktu itu, pusat kemajuan pendidikan di masanya, di masa kekhilafan pada waktu itu. Maka kemudian Al-Ghazali itu di dalam perjalanan pendidikannya, karirnya, beliau kemudian belajar filsafat, teologi, kalam dan fikih dan sebagainya. Beliau tidak menemukan kebenaran yang dianggap kebenaran sejati menurut beliau. Karena yang beliau rasakan itu hanya berkutat dalam hal logika. Begitu. Iya, hal logika. Tidak tersentuh pada hal zauq, rasa begitu. Nah, disinilah Al-Ghazali itu mengalami kegundahan, mengalami guncangan jiwa yang sangat dahsyat, sehingga beliau kemudian memutuskan untuk uzlah. Nah, di uzlah itulah beliau belajar bagaimana tentang sufi itu sendiri. Jadi Imam Sufi kaitan dengan uzlah ya? Iya, ada kaitannya dengan uzlah. Kalau istilah kita hari ini ya, orang yang menyendiri ke tempat-tempat khusus itu atau tidak terpengaruh dengan kebisingan dunia. Kebisingan, itu uzlah ya Ustaz ya. Sangat begitu. Sederhana kalau di awal-awalnya begitu Ustaz. Di awal-awalnya. Baik Ustaz, luar biasa. Jadi fikih beliau. Tapi mohon maaf Ustaz, bisa dipotong ya? Iya, karena ini belum sempurna. Di awal-awalnya begitu Ustaz, bahwa memang uzlah dari kebisingan. Tetapi pada akhirnya setelah beliau mantap, sudah mantap di dalam ilmu tasawuf, beliau sudah merasakan akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau kembali lagi mengajar, kembali ke keramaian. Nah, disitulah yang perlu kita contoh sekarang, bahwa tasawuf itu tidak diidentikan dengan uzlah. Jadi uzlah itu menyendiri dalam keramaian, begitu maksudnya. Artinya meskipun kita berada dalam keramaian, kita tetap hatinya idrakus sila dengan Allah, artinya tetap menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan Al-Ghazali. Jadi beda dengan pemahaman juga, ada yang kalau uzlah itu sama-sama meninggalkan dunia tetapi beliau seorang Imam Al-Ghazali, beliau uzlah, tetapi tidak harus lepas dari dari dunia, tidak harus lepas dari dunia. Tarbiyah bagaimana berdampak seperti itu. Baik Ustaz, luar biasa hari ini. Meskipun banyak sekali yang memang kita pelajari dari beliau, tetapi insya Allah hari ini sudah kita dapat menangkap bagaimana keteladanan beliau. Sekarang ini apa yang perlu kita inspirasi apa dari beliau yang bisa kita teladani sebagai generasi muda atau pelajar? Baik, yang pertama yang bisa kita teladani bahwa dari Al-Ghazali adalah
kita jangan berkecil hati, meskipun kita berlatar belakang dari keluarga yang sama dengan Al-Ghazali. Ya, dari orang yang tidak mampu, dari orang tua yang kurang berpendidikan. Jadi kita melihat dari Al-Ghazali ini kita menjadi bersemangat bahwa pribadi orang yang Muslim itu adalah pribadi yang selalu menjunjung ketinggian martabat. Ya, ketinggian martabat, izzatul Islam wal muslimin. Ya, jadi apa namanya? Artinya jangan selalu pesimis begitu, selalu optimis. Bagaimana kita menjadi orang yang terbaik begitu. Baik, luar biasa. Saya teringat lagi izzatul Islam itu ya, Masya Allah. Keutamaan bagaimana harga diri Islam, bagaimana kemuliaan Islam ya, dan itu luar biasa diperjuangkan oleh beliau sehingga emang disebut sebagai apa, Hujjatul Islam ya. Hujjatul Islam sebagai hujjah Islam ya. Baik, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dan bahasan kita tentang bagaimana tokoh besar, ulama besar, seorang ahli tasawuf dan seorang yang membidangi fikih. Dan luar biasa, beliau dikenal sebagai Hujjatul Islam, di mana beliau menjadi rujukan-rujukan umat Islam, bagaimana kemudian kita memahami tasawuf dan seterusnya. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian perbincangan kita hari ini dan saya ucapkan terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih juga. Ya. Masya Allah, barakallahu. Ya, mudah-mudahan lancar kegiatan terus. Amin, amin, amin. Apa menjalankan amanah sebagai ketua yayasan Ustaz ya. Baitul Amal ya. Baitul Amal ya. Terima kasih Ustaz. Dan pemirsa, saya sebagai pemandu acara hari ini Muhammad Ilham dan seluruh kru serta tim podcast Kurma 1447 Hijriah menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, materinya bisa kita teladani untuk waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih sekali lagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.